Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini, Tiara akan membahas mengenai kajian psikologi sastra terhadap sebuah puisi yang berjudul Berdiri Aku, karya Amir Hamzah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Baiklah, kita masuki kepada psikologi sastra terhadap sebuah puisi Berdiri Aku karya Amir Hamzah. Nah, sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu apa pengertian dari psikologi. Nah, psikologi sastra adalah sebuah teori yang mengkaji tentang kejiwaan pengarang yang menciptakan sebuah karya sastra, kejiwaan tokoh yang terdapat teks karya sastra, dan pengaruhnya akan kejiwaan masyarakat sebagai penikmat karya sastra. Nah, baiklah, kita akan masuki ke materi, yaitu kajian puisi berdasarkan tinjauan psikologinya, yaitu asumsi dasar penelitian psikologi antara lain dipengaruhi oleh anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah dasar. Nah, selanjutnya pada puisi Berdiri Aku, Amir Hamzah mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaannya tentang suatu yang merasuk dalam imajinasi dan pemikirannya, tentang pencarian makna kehidup dan tentang suatu yang menjadi tujuan utama manusia dalam kehidupan ini. Nah, lalu pengalamannya tersebut menjadi imajinasi yang melahirkan produk kreativitas yang berupa karya sastra dalam puisinya yang berjudul Berdiri Aku. Misalnya pada bait ke-1. Seperti teks yang di samping, yaitu berdiri aku di senja senyap, camar melayang menepis buih, melayang bakau mengurangi puncak, berjulang datang ubun berkebun. Nah, penulisan ini mengungkapkan rasa emosionalnya tentang apa yang dirasakan pada yang dilihatnya. Nah, penantian dan penaungan dia terhadap apa yang dilihatnya tentang peristiwa atau kejadian suatu pantai atau laut menjadi pengalaman yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Begitu juga pada bait kedua. Nah, yang pada bait kedua bisa dilihat di samping, yaitu angin pulang menjejuk bumi, menepuk teluk, mengempas emas, lari ke gunung, memuncak sunyi, berayun alun di atas alas. Nah, pada bait ini penulis mengungkapkan hubungan antara kehidupan manusia dengan peristiwa alam. Terlihat pada baris angin pulang menyejuk bumi itu menepuk telur, mengempas emas, bahwa angin laut peristiwa alami dapat dimanfaatkan oleh nelayan, yaitu kegiatan manusia. Nah, untuk membawa perahnya ke daratan dengan membawa hasil lautnya. Setelah itu, perwatakan tokoh yang ditampilkan Amir Hamzah mampu menggambarkan perwatakan tokoh yang semakin hidup, di mana tokoh aku pada puisinya ini tiada lain adalah dirinya sendiri. Namun, selain itu, tokoh aku juga bisa mewakilkan manusia secara umum, di mana terlihat dalam sebuah bait tokoh aku menjadi subjek sekaligus objek dan setiap makna yang dimaksudnya. Selanjutnya, kejadian-kejadian dari kehidupan manusia. Hal ini menampakkan pada bait ketiga, yaitu benang raja mencup ujung, naik marak menyeramati corak, elang kekang senyap tergulung, di mabuk warna berara-ara. Sentuhan-sentuhan emosi yang ditampilkan tokoh aku dalam puisi Amir Hamzah ini sebetulnya gambaran kelautan dan kejernihan batin pencipta karya sastra itu sendiri. Hal ini menjadikan keoriginalah karya sastra ini. Nah, selanjutnya Amir Hamzah dalam menciptakan puisi ini menggunakan cipta, rasa, dan karyanya. Ia mengungkapkan gejolak jiwa tentang kehidupan dan tujuan kehidupan ini, di mana pada bait terakhir penulis mengungkapkan gagasan dari puncak kegelisahan jiwanya dengan ungkapan bahwa dalam semua peristiwa yang terjadi, baik yang terjadi dari
manusia ataupun alamiah, merupakan gambaran dari kehidupan yang dapat ditafakuri manusia sebagai suatu yang sangat sempurna. Dari kegelisahan rasa rindu yang menggugah rasa harus di hati dan perasaan untuk mencapai keinginan yang diambakan, yaitu merasakan kebahagiaan, kesejahteraan dalam tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Bait tersebut berbunyi, dalam rupa maha sempurna, rindu sendu mengharu kalbu, ingin datang merasa sentosa, menyecup hidung bertemu. 7. Nah, ungkapan penulis tentang hidup dan kehidupan serta makna kehidupan pada puisi yang berjudul Berdiri Aku juga dilatar belakangi kehidupan penulis, yaitu bahwa penulis dibesarkan dalam lingkungan terpelajar baik pendidikan duniawi ataupun pendidikan agama.